Mungkin jika kamu melihat pesawat satu ini, bentuknya mengingatkan kita kepada lambang seorang superhero komik. Desain pesawat ini telah ada sejak tahun 40-an. Karena bentuknya tersebut, secara tidak resmi, pesawat ini diberi julukan Bat atau Moonbat. Pesawat ini merupakan pesawat pertama yang dibuat dari sebuah perusahaan bernama McDonnell, bukan yang ini ya. Pesawat yang didesain dengan airfoil laminar ini dijanjikan mampu memenuhi permintaan dari Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai pengganti pesawat-pesawat yang sudah ada di masa itu, dengan syarat memiliki spesifikasi yang lebih mumpuni. Sebelum kita lanjut, jangan lupa nih guys, klik tombol subscribe ya. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua. Oke guys. Pada tahun 1940, Korps Udara dari Angkatan Darat Amerika Serikat membuat sebuah proposal dengan nama R-40C, yang dimana proposal tersebut berisikan kebutuhan akan pesawat baru dengan wajib memiliki kemampuan yang diantaranya kecepatan yang lebih cepat, jarak tempuh yang jauh, hingga mampu mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Nantinya hasil proyek ini digunakan sebagai pesawat pencegah untuk menghancurkan pesawat bomber musuh. Persyaratan yang cukup berat di kala itu mendorong perusahaan untuk memproduksi pesawat dengan desain yang cukup radikal dan diharuskan melebihi dari kemampuan pesawat yang telah ada, khususnya untuk pesawat jenis Pursuit. Dalam menanggapi proposal itu, beberapa produsen pesawat mulai membangun desain mereka sendiri, seperti Vultee XP54, Curtiss-Wright XP55, hingga Northrop XP56. Dan pada masa itu juga, sebuah perusahaan manufaktur suku cadang pesawat, yaitu McDonnell, berkeinginan untuk memulai produksi pesawat sendiri. Proposal tadi dijawab oleh McDonnell dengan membangun pesawat yang diberi judul Model 1. Dengan menggunakan konfigurasi pusher, namun desain dan spesifikasi pesawat dari McDonnell dinilai tidak mengesankan dalam kinerjanya, sehingga Model 1 ini turun hingga ke peringkat 21. Dari 23 model yang ditawarkan oleh perusahaan lainnya yang ikut serta dalam proposal R-40C. Meskipun turun peringkat, model 1 ini ternyata cukup menarik perhatian bagi para petinggi Korps Udara di Angkatan Darat. Untuk memenuhi hasrat para pemimpin Korps Udara di Angkatan Darat, para insinyur McDonnell kembali merancang pesawat dengan model yang lebih baik dibandingkan model 1. Lalu, pada 30 Juni 1940, desain pesawat McDonnell yang diberi nama Model 2 diajukan ke pihak militer, namun ditolak. Sehingga Model 2 ini harus diperbaiki, dan pada tahun berikutnya, tepatnya 24 April 1941, sebuah desain pesawat yang diberi nama Model 2A selesai dirancang. Dengan menggunakan konfigurasi traktor, berbeda dengan Model 1 sebelumnya yang menggunakan konfigurasi pusher, pesawat ini menggunakan konsep BWB, Blended Wing Body. Terlihat tepian nasal mesin yang menyatu dengan badan pesawat hingga sayapnya. Sehingga berbeda dengan pesawat konvensional, diharapkan desain ini mampu mengurangi hambatan. Nasal pesawat ini dipasangkan pada kedua sayap dengan 4 bilah baling pada tiap naselnya. McDonnell menjanjikan dengan desainnya tersebut, pesawat dapat menghasilkan kecepatan maksimum hingga 720 km per jam dengan bobot kotor 8.440 kg, namun kelak bertambah menjadi 9.070 kg.
Pada 30 September 1941, pasukan udara Angkatan Darat Amerika Serikat yang sebelumnya merupakan Korps Udara Angkatan Darat memberikan kontrak senilai kurang lebih 1,5 juta US dollar kepada McDonnell untuk membuat dua perwarupa pesawat model 2A, satu model untuk wind tunnel test, hingga data-data teknik pesawat. Dan model 2A ini didesain dengan nama XP-67. Kelak produksi pesawat ini dimaksudkan memiliki teknologi kabin bertekanan dengan panjang 13,65 meter, panjang sayap 16,76 meter, tinggi 4,8 meter, dan luas sayap yang mencapai 38,5 meter persegi. Dengan menggunakan dua mesin Continental 14-14301 yang dilengkapi dengan turbocharger, ditambah persenjataan seperti konfigurasi 6 mesin 50 atau 4 meriam 79. Diharapkan pesawat ini mampu memenuhi permintaan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pesawat pertama XP-67 siap digunakan untuk pengujian darat pada 1 Desember 1943. Pengujian ini dilakukan tanpa dipasangnya persenjataan, kabin bertekanan, hingga sistem oksigen. Pada 8 Desember 1943, mengawali uji terbang XP-67 di lapangan udara Lambert St. Louis, pada saat melakukan taksi berkecepatan tinggi, tiba-tiba terjadi kebakaran pada kedua mesin, sehingga uji pesawat ini harus tertunda. Pada 6 Januari 1944, setelah pesawat selesai diperbaiki, pihak McDonnell melanjutkan uji terbang pesawatnya, yang dilakukan pada tempat yang berbeda, yaitu di lapangan terbang Scott, Illinois. Pesawat ini berhasil melakukan penerbangan perdananya namun 6 menit berselang, sang pilot harus segera mendarat kembali, karena terjadi kembali masalah pada mesin. Oleh karena itu, XP-67 untuk sementara dilarang terbang. Untuk menanggulangi masalah pada mesin, para insinyur melakukan berbagai modifikasi pada kompartemen mesin, seperti pemasangan sekat baja hingga sistem sirkulasi udara pendingin. Dengan selesainya modifikasi pada pesawat ini, 2 penerbangan berhasil dilakukan. Pada 1 Februari 1944, uji terbang keempat. Pesawat ini secara sengaja diuji dengan kecepatan yang lebih tinggi. Namun, kecepatan tinggi ini menyebabkan terbakarnya bantalan mesin, sehingga pesawat langsung melakukan pendaratan darurat. Dengan kerusakan tersebut, mustahil dilakukan perbaikan, dan ketersediaan mesin ini pun harus menunggu. Para insinyur pun menilai XP-67 terhambat oleh kurangnya daya. Mesinnya hanya menghasilkan 1060 HP, jauh di bawah harapan yaitu 1350 HP, seperti yang dijanjikan. Mau tidak mau mesin pesawat ini pun harus diganti. Sambil menunggu mesin baru, wind tunnel test pun dilakukan kembali, dengan mengharuskan tailplane pesawat ini ditingkatkan, supaya stabilitas longitudinalnya juga meningkat. Pada 23 Maret 1944, uji terbang dapat dilanjutkan kembali, dan berhasil melakukan 5 penerbangan. Dengan dipiloti langsung dari pihak militer, pilot tersebut memberikan beberapa laporan, diantaranya tata letak kokpit yang memadai, penanganan di darat yang memuaskan, kemudian handling di udara yang dinilai oke, ditambah kemampuan roll pada kecepatan tinggi dinilai baik. Akan tetapi, beberapa masalah ditemukan pada mesin. Keseimbangan aileron yang tidak tepat, akselerasi yang lambat, menyebabkan lamanya untuk mencapai kecepatan yang diperlukan agar bisa lepas landas, khususnya saat beroperasi hanya dengan satu mesin. Ditambah kecenderungan pesawat ke arah Dutch roll. Perilaku stall yang tidak beraturan dan tidak stabil ini disebabkan oleh prinsip-prinsip aerodinamis tingkat lanjut yang tidak sepenuhnya dapat diatasi karena belum adanya teknologi untuk kontrol stabilitas secara elektronik yang baru ada beberapa dekade kemudian. Meskipun laporan uji penerbangan akhir secara umum positif, kemampuan manuver pesawat ini masih lebih rendah dibandingkan jenis pesawat yang sudah ada seperti P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt, hingga P-82 Twin Mustang. Pada 6 September 1944, pada saat melakukan uji terbang performansi,
pesawat XP-67 kembali bermasalah. Terbakarnya mesin pada bagian kanan, dan kali ini pesawat mengalami kebakaran yang lebih parah, menyebabkan kerusakan hebat pada struktur pesawat. Kerusakan yang terjadi pada uji terbang terakhir pesawat ini tidak dapat diperbaiki dengan dana yang sedikit. Ditambah serangkaian masalah yang tampaknya tak berkesudahan, disebabkan oleh mesin Continental yang temperamental. Purwarupa pesawat kedua ini pun baru menunjukkan progres 15%, meskipun mesin yang digunakan lebih baik dibandingkan pesawat pertamanya, sehingga pihak militer merekomendasikan agar pengerjaan proyek XP-67 dihentikan. Pada 13 September 1944, McDonnell dan USAAF sepakat bahwa proyek tersebut harus dihentikan. Kontrak tersebut secara resmi dibatalkan 6 minggu kemudian. Bagi perusahaan McDonnell, hal ini merupakan pengalaman sekaligus pesawat pertama yang dibangun oleh mereka. Meskipun gagal, tidak berhenti, dengan menunjukkan keberhasilannya pada proyek pesawat selanjutnya. Dan F-4 Phantom II merupakan puncak keberhasilan perusahaan McDonnell dengan berhasil memproduksi 5.000 pesawat lebih. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa memberikan kita semua pengetahuan yang baru dan bermanfaat.